Oke, iya. Jadi sebelum kita mulai live Instagram kita malam hari ini, aku mau menyapa dulu teman-teman semua yang sudah bergabung. Halo semuanya, selamat malam. Ya, di hari Jumat menjelang weekend ini kita mau bersama-sama ya belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan hambanya Pastor Victor Waang. Dan di mana malam hari ini uh, tema Instagram Live yang akan kita bahas adalah tentang Fathering Generation. Gitu ya. Mungkin ini bisa jadi satu tema yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua ya, khususnya bagi para generasi muda. Ini by the way, Pastor, kita sama-sama pakai jaket yang agak mirip nih Iya kelihatannya. dong, udah sepakat. Wow. Oke. Ya, ya tampaknya sudah mulai ramai ya IG Live kita malam hari ini. Dan mungkin boleh mulai dari Pastor Victor dulu. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal Pastor Victor, boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan. Oke, thank you, kreator for Next Gen. Saya Profesor Victor. Saya berjemaat di ICC Bandung. Saya menikah, puji Tuhan. Dan saya punya anak dua, Audrey dan Nicole. Audrey kelas 2, sekarang naik kelas 3, and then Nicole naik kelas 5. Oh, oke. Oh, oke. Sudah ambil rapor ya berarti ya, sudah naik kelas ya. Udah libur. Oke. Oh, udah libur. Oke, berarti bisa menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Benar. Wah, Benar. oke. Ya. Oke, Pastor, sebelum kita masuk lebih jauh nih di topik tentang fathering ini, mungkin kita perlu bahas esensi ya atau basic dari fathering ini sendiri gitu. Nah, kenapa sih penting fathering ini tuh sangat penting gitu, khususnya bagi generasi, bagi pemuritan di masa sekarang ini? Karena kalau saya lihat, dulu kita tahun 90-an kita nggak pakai sebutan fathering sebenarnya. Kita lebih pakai mentoring atau pemuridan. Kemudian kita dapatkan pewahyuan dari suaranya Filipus hari itu yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Show me the Father." Nah, suara Filipus itu "Show me the Father" menjadi suara generasi. That's why kita menggunakan kata pembapaan. Karena generasi ini perlu bapak. Jadi suara Filipus menurut saya mewakili suara mereka perlu bapak. Nah, yang kedua, kita dapat mengasihi semua orang. Tapi kita tidak dapat mengekspresikan kasih kita kepada semua orang. Contoh kalau di gereja ada katakanlah dalam ibadah hari Minggu, tentu kita mengasihi semua orang yang hadir hari itu, tapi kita tidak dapat mengekspresikan kasih kita kepada semua orang. That's why kita perlu ada pembapaan. Tapi lebih dari itu menurut saya, generasi sekarang nggak bisa dengan pendekatan status, tapi fungsi. Jadi jangan biarkan pembapaan hanya status tanpa fungsi, tanpa ada hal yang dibuat oleh bapak rohani kepada anak rohaninya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, mungkin kalau bisa disimplify gitu ya. Apakah fathering atau pembapaan ini berhubungan erat gitu dengan mungkin cell group atau komunitas sel yang dibangun oleh gereja-gereja sekarang? Sangat. Nah, setiap gereja punya sikap masing-masing, tapi di ICC kami itu membapai orang-orang yang mau komit di ICC. Kenapa itu terjadi? Karena kalau dia belum komit, waktu membapai yang terjadi, dia membandingkan pengajaran kita dengan pengajaran dari tempat dia sebelumnya. Dan pembapaan tidak terjadi. Kalau waktu bapaknya ngajarin, anaknya enggak kok. Menurut saya, tapi yang saya dapat dari sana, nah itu yang terjadi. Jadi biasanya pembapanya nggak berlangsung dengan baik. Jadi kalau boleh saya kasih saran, bapai
orang-orang yang benar-benar mau komit di rumah rohani setiap kita. Kalau enggak, menurut saya akan banyak perdebatan terjadi. Iya, iya, iya. Iya sih, maksudnya bukan kita belajar bersama, tapi malah mungkin bisa bisa jadi saling menyerang gitu kan. Pasti banget, pasti banget, Iya. pasti banget. Menurut saya jadi agak seru tuh. Makanya saya apabila saya kasih saran, bapai orang-orang yang sudah komit. Kalau belum komit, jangan Betul. push itu buat dibapai. Oke. Nah, menyambung nih dari kondisi yang mungkin sedang terjadi gitu kan soal komitmen. Nah, bagaimana Pastor Victor melihat kondisi fathering di masa sekarang Ya, gitu? Mungkin di gereja lokal atau mungkin yang Pastor Victor ketahui mungkin di ya. tempat-tempat lain mungkin boleh di-sharingkan. Nah, jadi kalau saya lihat ada 3 hal yang Hmm. perlu kita mengerti. Pembapaan itu adalah a season of life, Hmm. musim kehidupan. Apalagi kayak di Bandung, Jakarta, seminggu kemarin baru dari Yogyakarta, Hmm. beberapa kota kampus besar lah. Uh, Banyak yang datang sama saya gini, Pastor Victor, saya membapainya nggak perlu terlalu dalam ya, nggak perlu terlalu berharga ya. Kenapa? Toh 3 tahun setengah mereka lulus meninggalkan Bandung. Toh 3 tahun setengah mereka lulus meninggalkan Yogyakarta atau meninggalkan beberapa kota kampus lainnya. Jadi Iya. udah deh pembapaannya biasa-biasa aja. Nah, kalau berdasarkan saran, karena pembapaan adalah musim kehidupan, is a season. Ini ada Cynthia nih. Cynthia dia dari Taiwan tuh. Sama juga. Hmm. Yang di Taiwan juga mungkin Cynthia ngelihat sama Sen suaminya, pembapaan hanya ya 3-4 tahun mungkin udah gitu dari Taiwan pulang ke Indonesia lagi. Nah, karena pembapaan is a season of life, benar-benar kasih yang terbaik yang dapat kita berikan. Supaya Iya. sampai waktu dia meninggalkan kota saudara, kemanapun dia pergi, dia nggak pernah lupa pembapaan yang pernah terjadi. Jadi Yes, karena betul pembapaan banget. is a season of life, do the best, give the best, hit the best. Yang benar-benar dia nggak lupa dengan apa yang kita buat. Nah, yang Betul. kedua, yang mengerti, pembapaan itu is a journey, Hmm. sebuah perjalanan pembentukan. Contoh, saya dibapai dari kelas 1 SMP. Jadi sekarang saya udah Iya. hampir 50 tahun. Jadi mungkin hampir 37 tahun saya ada dalam pembapaan. Yang Hmm. menarik dari pembapaan itu kan ada 2 pribadi, Bapak rohani sama anak rohani. Nah, Iya. Bapak rohani sama anak rohani ini 2 pribadi yang tidak sempurna. 2 Yes. pribadi yang tidak sempurna ada dalam sebuah koridor pembapaan. Hmm. Tapi ini yang saya percaya, anak rohani yang tidak sempurna justru mendewasakan Bapak rohani. Juga Bapak Iya. rohani yang tidak sempurna mendewasakan anak rohani. Nah, ini ada Marina. Marina ini sekarang dia di Philadelphia. Dia anak rohani saya. Sekarang dia mengembalakan Indonesia Light Church di Philadelphia. Saya pernah ada Iya. konflik sama Marina. Saya konflik cukup besar karena ada hal yang terjadi. Hmm. Tapi itu membentuk Marina juga membentuk saya menjadi Hmm. dewasa dan percaya hanya pada orang dewasa Tuhan percayakan hal yang besar. Yes. Kalau nggak dewasa Tuhan kasih hal yang besar. Nah, tapi yang ketiga itu penting. Pembapaan itu sow and reap of life. Pembapaan itu tabur tuai. Jadi anak rohani kalau ada Hmm. hari ini dengan baik-baik. Apa yang kita tabur, apa yang kita buat ke Bapak rohani, one day waktu kita jadi Bapak rohani, itu yang akan kita tuai. Yes. Jadi Amin. contoh, mau pembapaan, anak rohaninya telat terus. Jangan Hmm. kaget. Nanti waktu kamu jadi Bapak rohani, menuai hal yang sama. Anak rohani kamu telat terus. Iya, iya, iya. Karena memang pembapaan tabur tuai. Contoh, waktu pembapaan,
anak rohaninya diajarin ngeles terus, komplain terus, komen terus, jangan salah. Nanti kamu menuai hal sama juga dari anak rohani kamu. Karena pembapaan itu soul and rip of life, a season of life, a journey of life. Kayak gitu. Oke. Jadi luar biasa ya, ada 3 poin ya. Pembapaan itu adalah season of life. Lalu yang kedua, pembapaan itu adalah journey, pembentukan. Dan yang ketiga, tabur tuai itu berlaku ya di generasi pembapaan. Iya, benar. Oke, nah ini di sini saya invite nih rekan saya, Bro John Kurniawan ya, yang juga akan join gitu ya, yang akan yang pasti kita akan tanya jawab gitu seputar fathering seperti itu. Bro John sudah siap? Aman. Oke. Ya, oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Bro John Kurniawan. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan berikut dari kami untuk Victor. Ya, pertanyaannya adalah, apakah apa yang sudah dilakukan oleh Pastor Victor untuk menjangkau generasi atau fathering? Boleh cerita? Oke. Apa yang saya kerjakan untuk menjangkau generasi dalam pembapaan. Betul. Yes. Nah, di 1 Tesalonika 2 ayat 8, saya ada Alkitab. Kita coba baca ya. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Nah, ini sangat sangat bagus. Ini jadi salah satu dasar buat saya dalam membapai. Bentar, nggak kelihatan nih. Oke. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Nah, dikatakan seperti ini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi dikatakan karena kamu telah kami kasihi. Ini suara Paulus kepada anak rohaninya. Jadi dalam pembapaan ada 2 hal dalam menjangkau generasi. 2 hal. Yang pertama, membagikan Injil, juga membagi hidup. Nah, kita seringkali nggak balance, hanya membagi Injil, tapi kita tidak bagi hidup. Kita hanya bagi firman, memindahkan buku, menghabiskan buku, membaca buku bersama, hanya firman, tapi nggak ada bagi hidup, nggak ada uang yang diberi, nggak ada waktu dia sakit kita nggak datang, waktu dia bermasalah kita nggak datang, kita nggak bagi hidup. Nah, saya selalu bilang kita bagi hidup di 3 area. Yang pertama, kita perlu hadir secara konsisten dan sengaja. Nah, yang kedua, hadir dalam waktu mereka mengalami perubahan hidup. Contoh, waktu ada salah satu keluarga yang meninggal. Tanggal 7 bulan lalu, mama saya meninggal. Waktu mama saya meninggal, saya lagi di Banjarmasin pelayanan. Nah, jadi kanalah Bapak rohani saya, beliau yang subuh-subuh udah di rumah duka. Udah bantuin saya peti mati. Bahkan baju yang dipakai mama saya, itu yang pilih Bapak rohani saya, kanala. Kenapa? Karena saya lagi di Banjarmasin. Saya lagi ada pelayanan, jadi saya dikasih tahu jam 12 malam mama meninggal. Jadi saya ganti schedule untuk pagi-pagi ada di Bandung. Tapi karena penerbangan hanya ada jam 6 pagi, saya baru nyampe Bandung jam 11 siang. Tapi hari itu kanala KFV Bapak rohani saya yang standby. Jadi kanala standby 3 hari di rumah duka. Bahkan hari itu memindahkan semua pekerjaan ke rumah duka. Semua staf kami
semua kerja di rumah duka sama 3 hari itu. Kenapa? Karena itulah pembapaan. Itulah menjangkau generasi. Kita perlu ada waktu mengalami perubahan hidup. Ada yang meninggal, atau mungkin waktu ada yang transisi nih, baru menikah, punya anak, itu transisi perlu ditemenin, atau pindah pekerjaan. Nah, tapi yang ketiga, untuk menjangkau generasi menurut saya, peka dengan suara Roh Kudus. Ada sekali jam 2 siang ya, saya ada suara gerakan, kamu telepon ke salah satu. Saya telepon ke dia, ternyata dia lagi ada di mobil di depan kantornya, dia lagi nangis karena dia ada masalah di pekerjaan. Nah, kita harus peka dengan hal kayak gitu. Jadi menjangkau generasi menurut saya 2. Betul, kita perlu membagi kebenaran karena kebenaran adalah dasar. Tapi bagaimana mereka melihat kebenaran itu menjadi nyata waktu kita membagi hidup. Jadi balance, kata Paulus, bagi kebenaran juga bagi hidup. Jangan juga hanya bagi hidup tapi nggak ada kebenaran, namanya arisan, bukan pembapaan. Tapi saya perlu balance antara bagi hidup, bagi kebenaran. Itu kalau saya lihat, buat menjangkau generasi. Setuju banget. Berarti penting sekali ya kehadiran. Setuju, benar. Benar. Betul. Selain kebenaran, tapi present kita penting. Saya sangat setuju. Betul banget. Betul. Setuju. Perlu. Oke. Nah, kalau gitu nih, dengan poin-poin yang sudah Pastor bagikan tadi ya, membagi Injil, membagi hidup, gitu, kita konsisten dengan sengaja kita hadir di dekat dia ketika dia mengalami perubahan hidup, transaksi, dan lain-lain gitu kan, dan kita juga bisa peka akan suara Roh Kudus gitu ya, ketika kita dapat suara untuk coba call dia, coba kunjungi dia, coba ya begitulah ya kita harus lakukan itu karena bisa aja ada sesuatu yang sedang terjadi padanya. Nah, menyambung dari situ, bagaimana nih cara kita semua para generasi muda mempersiapkan diri untuk menjadi seorang bapak yang akan memuridkan generasi selanjutnya? Bagus banget, thank you. Untuk kita menjadi bapak, kita perlu terlebih dahulu menjadi anak. Untuk menjadi bapak rohani yang baik, kita perlu menjadi anak rohani yang baik terlebih dahulu. Nah, seperti apa menjadi anak rohani? Yang pertama adalah mempunyai waktu yang berkualitas dengan bapak rohani. Kalau kita lihat Joshua punya waktu yang berkualitas dengan Musa. Elia punya waktu yang berkualitas dengan Elisa. Timotius punya waktu yang berkualitas dengan Paulus. Petrus, Yakobus, Yohanes punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan Yesus. Tri Wira Daud punya waktu yang berkualitas di Gua Adulam bersama dengan Daud. Jadi penting buat kita mempunyai waktu yang berkualitas dengan Bapak rohani. Nah, saya punya anak rohani, tadi ada Pastor Sam. Pastor Sam ini dia lead pastor GCC Jogja. Pastor Sam ini sebulan sekali ke Bandung. Dari Jogja. Bener tuh, kata Sam so good. Pastor Sam ini sebulan sekali ke Bandung hanya buat pembapaan dengan saya. Dia dari Jogja naik kereta api malam, nyampe Bandung pagi, ketemu dengan saya di kantor, terus kita pembapaan. Dia kadang ngikutin saya kemana-mana, terus saya ada kerjaan dan melakukan yang lain. Nanti jam 11 malam saya anterin Pastor Sam ke stasiun kereta api lagi di Kira Condong buat pulang ke Jogja. Sebulan sekali Pastor Sam ini pembapaan dengan saya Jogja, Bandung. Tapi itu yang perlu dipersiapkan untuk kita menjadi bapak rohani. Menjadi anak rohani yang baik. Yang pertama, mempunyai waktu yang berkualitas dengan bapak rohaninya. Yang kedua adalah menangkap visi bapak. Mengerjakan visi bapak.
menggenapi visi Bapak. Menangkap, mengerjakan, menggenapi visinya Bapak. Nah, di Lukas 16 ayat 22 dibilang bagus. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, harta ini bahasa aslinya adalah visi. Jadi, ada visi yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita setia dengan visinya pemimpin kita. Jadi, mari kita menangkap, mengerjakan, menggenapi visi Bapak rohani. Nah, saya pernah bagi di beberapa tempat. Saya pernah diminta tahun 2000 tuh, karena bilang gini, coba kamu siapkan gereja anak. 23 tahun yang lalu di ICC nggak ada jemaat Profession Family, semua mahasiswa pelajar. Saya bilang, Kanala, Kak, ini nggak ada gereja anak, kita orangnya belum pada nikah hari itu 23 tahun yang lalu ya. Saya bilang, kamu siapkan aja. Jadi saya cari di jemaat yang punya adik masih kecil. Saya jemput mereka. Jadi saya yang bawa firman, saya yang jemput, saya anterin pulang lagi mereka. Tapi saya coba tangkap. Nah, hari ini kita ada sekitar 1000 anak yang di sisi Bandung, bahkan per minggu sekitar 400 orang setiap hari minggunya. Jadi menangkap, mengerjakan, menggenapi. Nah, tapi yang ketiga adalah, ini bagus, menghormati Bapak rohani. Sekali lagi, Bapak rohani kita nggak sempurna, tapi ketidaksempurnaan Bapak rohani itu yang mendewasakan kita. Nah, ini yang seperti saya. Honor itu elevate your life. Honor itu menaikkan hidup kita. Tapi dishonor, sikap nggak hormat, itu decimate your life. Menurunkan hidup kita. Jadi kalau hidup kita naik, honor. Tapi kalau hidup kita turun, dishonor. Karena dishonor selalu membawa kita turun ke tempat yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjadi Bapak rohani? Pastikan bangun dirimu menjadi anak rohani yang baik. Kasih waktu yang berkualitas. Menangkap visi Bapak rohani, mengerjakannya, menggenapi. Bahkan yang ketiga, menghormati Bapak rohani. Even kamu lihat ada banyak yang kurang dari Bapak rohani. Even tuh kayak gitu ya. Gitu. Iya, thank you banget Kak untuk pesan-pesannya ya, gitu ya. Jadi ada 3 poin ya. Jadi sebelum kita menjadi bapak, kita harus terlebih dahulu jadi anak dulu. Ya, lalu setelah itu kita menangkap visi dari Tuhan, kita kerjakan visi itu, dan yang terakhir kita menghormati Bapak rohani kita. Gitu. Nah, mungkin teman-teman yang menyaksikan, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung silakan diketik di kolom komentarnya. Ya, dan mungkin sambil menunggu pertanyaan, aku penasaran nih gitu. Mungkin Pastor Victor boleh ceritakan silsilah pembapaan dari Pastor Victor, mungkin dari bapak rohaninya Pastor Victor siapa, terus akhirnya Pastor Victor membapai siapa, dan generasi selanjutnya apakah sudah punya anak-anak rohani atau seperti apa, mungkin boleh diceritakan. Nah, thank you. Nah, thank you banget. Saya coba ceritain. Jadi ini pohon nakami. Pastor Kong Hee yang di CFC itu membapai Kanala, Bapak rohani saya. Nah, Kanala membapai saya. Nah, saya punya banyak anak rohani. Di Creator Next Gen ada Pastor Ashley. Itu Pastor Ashley udah sama saya dari dia masih mahasiswa hari itu. Nah, dia anak rohani saya dari tahun 2000-an. Pastor Ashley luar biasa, dia menangkap hati saya. Hari itu saya punya hati untuk ada sebuah sekolah lah, saya utus Pastor Ashley ke sana. Bahkan dia saya Pastor Ashley buat jadi full timer. Ada Pastor Winston, kalau tahu dia beberapa kali juga jadi pembicara di banyak conference. Ada Pastor Rico, sekarang dia lead pastor di Bali. Jadi saya ada Pastor Daniel nih sekarang lagi nonton juga, dia lead pastor di ICC Malang. Sekarang Pastor Daniel ini lagi SOT di City Harvest Church
di Singapura. Cukup banyak, saya cukup banyak punya anak rohani. Sekitar iya ada 12 sampai 15 couple ada. Yang close sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, lalu dari anak-anak rohani itu, apakah mereka juga sudah punya anak-anak rohani juga kayak turunannya gitu? Iya, ada. Kita di sisi udah sampai generasi ke-8 ya. Ke-8. Jadi anak saya SMP di kelas 1. Dia dibapai oleh bapak rohaninya Kiren. Karena bapak itu nggak bicara soal gender, tapi soal fungsi. Nah, Audrey itu dibapai oleh perempuan namanya Kiren. Nah, Kiren punya bapak rohani namanya Slap. Sekarang dia lagi di Singapura juga, lagi SOT. Nah, Catherine punya bapak rohani lagi, punya bapak, jadi ada sekitar 8 sampai 10 di bawah. Jadi Audrey itu generasi ke-11 saya tuh. Wah, luar biasa. Ya kita yakin dan percaya ya, kita doakan bersama, pasti itu akan semakin bermultiplikasi, semakin bertambah ya di dalam anugerah Tuhan pastinya. Wow, luar biasa. Mungkin dari Bro John Kurniawan ada yang ingin ditanyakan gitu kepada Pastor Victor, silakan. Ya, mungkin ini ada pertanyaan untuk Pastor Victor dari saya. Pertanyaannya adalah, apa saja tantangan yang dihadapi ayah-ayah saat ini dalam memenuhi peran mereka sebagai pemimpin spiritual dalam keluarga? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh ayah-ayah atau bapak-bapak saat ini dalam mereka memenuhi perannya sebagai pemimpin spiritual dalam keluarga? Saya tahu itu nggak mudah. Karena saya punya anak juga yang sekarang lagi teens. Jadi cukup challenging buat saya dan istri saya untuk membapai, apalagi di rumah anak sendiri. Nah, yang saya temukan, yang saya alami buat di rumah, keteladanan lebih penting dari perkataan kita. Benar yang kata John C. Maxwell ya. Your act speaks louder than your speech. Your words. Yeah. Kan saya punya kerinduan. Ya, anaknya seperti anak yang lain. Karena dia udah kelas 2 SMP, jadi saya kasih handphone. Jadi dia kadang bangun pagi dan tidur dengan handphone. Jadi saya coba bantu dia. Hampir setiap malam saya itu ambil waktu kemudian saya challenge dia untuk gini, memulai harinya dengan Alkitab, mengakhiri hari dengan Alkitab. Nah tadi, keteladanan lebih penting. Jadi setiap pagi sebelum saya buat apa-apa, saya baca Alkitab. Saya sengaja baca Alkitabnya nggak di kamar, saya di ruang tamu, di ruang keluarga. Sambil penyembahan, saya lagi suka lagunya First Love yang Carrie Job. Jadi saya sambil penyembahan itu, sambil pegang Alkitab, saya benar-benar nggak bawa gadget. Supaya apa? Supaya dia lihat kalau bapaknya cinta Tuhan. Yang pertama spiritual, keteladanan spiritual. Tapi yang kedua gini, keteladanan tanggung jawab. Nah, kalau buat anak teen, simple. Saya ada buat dulu videonya di Reels. Simple banget kalau buat anak teen. Generasi Z. Kalau udah buka, tutup lagi. Kalau nyalain, matiin. Kalau taruh buku di tempatnya lagi. Simple banget. But we need to teach them how to responsible. Makanya saya simple banget tuh. Tapi jujur, sampai sekarang, saya masih bertahan sama. Audrey, matiin lampu kamar mandi. Bahkan kalau udah nyalain AC,
Audrey matiin lagi sampai sekarang. Tapi saya inget banget, kayaknya saya nggak berlebihan ya. Kayaknya ada 1000 kali lebih, 1000 kali. Ini nggak berlebihan. Bapak saya tiap hari ngomong gini, Victor, taruh sepatu di tempatnya. Kayaknya ribuan kali bapak saya ngomong, saya nggak buat. Setelah saya nikah baru iya bener ya, taruh sepatu di tempat. Jadi keteladanan, tapi yang kedua menurut saya tanggung jawab. Mereka perlu diajar itu, perlu diajar sangat tanggung jawab. Dari hal yang kecil. Nyalain, matiin, buka, tutup lagi, ambil barang di tempat itu sih menurut saya. Nah, yang ketiga, punyai waktu bersama dengan anak. Banyak kali orang tua dia langsung kayak order, expect something, tapi dia nggak punya waktu dengan anak. Saya kemarin ke Jogja, saya bawa anak saya. Kenapa? Karena saya mau punya waktu dengan mereka. Jadi saya encourage buat para parents punya waktu dengan anak. Karena kadang anak lupa dengan advice, tapi ingat dengan experience. Betul. Wah, ini kalau dilanjutkan akan jadi pembahasan yang menarik nih. Mungkin harus ada sesi khusus ya, kita bahas soal mendidik anak, parenting, gitu-gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama dengan Pastor Victor lagi pastinya. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung ya, jadi fathering ini bukan bukan soal, kita nggak ngomong soal gender gitu. Betul. Jadi father harus seorang bapak, tapi ya seorang wanita pun ketika memang dia dapat visi dari Tuhan, dia tangkap visi itu dan dia rindu mengerjakannya, dia pun akan menjadi seorang father gitu ya bagi generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu. Jadi para wanita ya, saya sebagai sesama wanita mengencourage juga ya teman-teman wanita untuk yuk kita tangkap visi dari Tuhan untuk kita bisa jadi father untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Betul. Wow, luar biasa ya. Malam hari ini nggak terasa kita udah setengah jam nih ngobrol-ngobrol nih ya. Ya mungkin dari Bro John ada lagi yang mau ditanyakan ke Pastor Victor, boleh? Ini tentang lagi pertanyaan dari saya. Dalam dunia yang serba sibuk dan terhubung secara digital saat ini, bagaimana seorang ayah dapat menyediakan waktu dan ruang yang diperlukan untuk memenuhi peran rohani mereka dengan baik? Apalagi tadi kan Pastor Victor sudah sampaikan bahwa penting sekali namanya kehadiran, menyediakan waktu. Gimana ini dalam dunia yang serba sibuk dan terhubung secara digital saat ini, bagaimana seorang ayah dapat menyediakan waktu dan ruang yang diperlukan untuk memenuhi peran rohani mereka dengan baik? Ya. Hai, ada ini Gideon, Dan Gideon ini anak saya dari SMP. Jadi saya sama Gideon udah hampir 28 tahun bareng nih dari Gideon SMP. Sekarang dia punya Diet Plus, the best makanan sehat di Indonesia. Anak 2, hebat sekarang. Nah, bagaimana dengan era digital sekarang? Saya harus ngomong gini. Lama amat, iyalah lama, kelas. Oke. Apa namanya itu, benar banget sih. Kayak yang tadi saya bilang kan, sekarang bangun pagi cari handphone, tidur dengan handphone, sangat tergoda dengan dengan dunia maya, sangat TikTok. Saya nggak menyalahkan, oke banget. Itu dunianya mereka. Nah, tapi ayah perlu mengerti yang namanya prioritas. Betul, karena kan saya bapak ya. Saya punya 2 anak. Ada tuntutan buat nanti bentar lagi mau kuliah. Nanti mau ini. Jadi, sangat seru ya. Even saya hamba Tuhan, kadang kepikir juga, kan saya nggak mungkin nih nanti kuliah anak saya bisa datangin rektornya dan ngomongin dalam nama Yesus terima anak saya kuliah, kan nggak mungkin gitu ya, tetap perlu pakai uang kan ya, nggak pakai daun kan.
Jadi tentu saya istri perlu kerja keras, banyak hal yang perlu dibuat tentunya, tapi para bapak tolong punyai prioritas. Karena anak itu a season dalam hidup kita. Betul nggak? Anak itu season. Saya nih, kan anak juga. Saya nggak selamanya tinggal sama mama saya. A season. Sekarang saya mandiri, membangun rumah tangga sendiri. Jadi karena anak a season, mari kita punyai prioritas untuk kita punya waktu dengan mereka. Karena saya udah bilang, anak itu kadang lupa advice, tapi ingat experience. Jadi mari melakukan, mengerjakan bersama-sama dengan anak. Nah, bagaimana Pastor? Kan udah gak nyambung bahasanya. Saya 50 tahun, anak saya baru 14 tahun nih. Kan gak nyambung tuh bahasanya dia. Kemarin anak saya Niko ngomong gini, Dad, do you know slice? Slice, Dad? Apa ya slice? Situ hebat, Dad. Slice itu luar biasa. Oh iya, jadi baru tahu tuh. Nanti Dedi kalau khotbah, judulnya gini, God is slice. Tuhan itu besar. Oh iya, saya bilang, cuma saya nggak tahu tuh slay, apa tuh slay. Cuman bahasa mereka kan deket-deket slay banget sih slay, apa sih slay. Dalam hati gue, apa sih slay. Bahkan dia sampai ngasih usul. Nanti banyak our God is slay, dia ngomong gitu. Oke, tapi dia dipikirin saya bilang. Tapi ada jembatan yang dapat kita bangun untuk untuk dua generasi ini bisa barengan. Nah, bisa banyak jembatan penghubungnya. Kalau saya punya Dogi. Dogi itu jadi jembatan penghubung saya sama anak-anak saya salah satunya. Mandiin barang. Sekarang Dogi kami ada 2, yang kecil lagi banyak kutu. Wah, jadi kita bertiga seru banget. Kita pegang bertiga, anak saya pegang 3, bertiga pegang. Saya yang kasih obatnya, banyak hal lah. Tapi kami buat jembatan penghubung untuk bisa tetap dapat ngobrol, even generasinya beda. Selama kita buat jembatan penghubung, saya percaya sih pasti bisa. Even tadi, gadget, teknologi, serba nggak nyambung. Tapi kalau kita bisa buat jembatan penghubung ini banyak. Bisa olahraga bareng, bisa berenang bareng, many things. Tapi kalau ada jembatan penghubung yang diprioritaskan, menurut saya akan membantu perbedaan generasi tadi. Kayak gitu. Aku jadi kepikiran nih, kalau misalnya mabar itu gimana tuh, kan pakai gadget ya, tapi mainnya bareng. Itu gimana? Lucu juga. Ada main game yang saya barengan sama anak saya. Kita lagi seneng main game yang ini apa? Yang kapal perang zaman dulu tuh. Kita gantian sampai menang. Bahkan kami kalau sebelum tidur di hari baru gini, kami main kartu bareng. Saya ajarin anak saya main remi. Saya berempat sama istri, sama anak saya kita main remi bareng, main apa bareng. Berempat kita main kartu bareng. Apalagi saya ajarin anak saya main catur. Yang pakai kayu gitu, main catur bareng. Jadi banyak hal yang bisa kita buat asal mau diprioritaskan. Karena saya percaya love will find a way. Pasti ada caranya lah, pasti ada cara, cara apapun. Cuman yang tadi tuh hanya beberapa hal yang saya kerjakan, kayak punya Dogi, main kartu bareng, main catur, main game bareng, tuh beberapa hal yang saya kerjakan. Tapi mungkin istri banyak yang lebih kreatif, let's do it. Selama kita punya prioritas. Yes. Setuju banget Pastor Victor. Wah, luar biasa ya diskusi kita malam hari ini, dan ya semoga teman-teman yang menyaksikan boleh terinspirasi dan boleh terberkati gitu dengan pembicaraan kita di malam hari ini. Oke, dan kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, kita hampir di penghujung live. Ya, apa pesan-pesan Pastor Victor untuk semua yang menyaksikan Instagram Live di malam hari ini? Pesan saya, kita
nggak dapat hidup sendiri, kita nggak dapat tumbuh sendiri. Menurut saya, kita perlu seseorang yang berjalan di depan kita. Kan John C. Maxwell bilang bagus ya, jangan belajar dari pengalaman katanya. Justru pengalaman itu guru yang terburuk. Kita perlu belajar dari pengalaman orang lain. Waktu kita belajar dari pengalaman orang lain, it will save your time. Orang yang nggak mau dibapain ngomong gimana? Tenang aja, nanti belajar dari pengalaman sendiri. Itu guru yang terbaik, yang terburuk maaf. Tapi kalau ada bapak rohani yang berjalan di depan kita, it will save your time. Akan membantu kamu melewati banyak hal. Bahkan kamu nggak perlu jatuh di lubang yang sama. Saya selalu ngomong ke anak rani saya, pasti mereka jauh lebih baik dari saya. Kenapa? Saya ajarin tikungan-tikungan kehidupan. Saya ajarin hal di mana saya gagal. Saya ajarin di mana saya jatuh. Jadi mereka nggak gagal, nggak jatuh di area yang saya pernah lakukan. Akibatnya mereka jauh lebih cepat dari saya. Jadi, tapi saya tahu itu mudah buat dibapai. That's why kita perlu merendahkan diri kita buat kita dibapai. Hanya waktu kita merendahkan diri, hati kita lembut, waktu benih kebenaran disampaikan, kita akan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Terima kasih, Pastor Victor, untuk bincang-bincang kita di malam hari ini dan yang pastinya akan memberkati kita semua ya. Ya, oke. Dan menutup Instagram Live malam hari ini, Pastor Victor boleh mendoakan kita semua ya. Jadi kita semua ini bisa bangkit menjadi generasi-generasi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita juga bisa menjadi bapak untuk generasi-generasi selanjutnya. Amin. Sekali lagi thank you buat Creative for the Next Gen, thank you buat Paulus, thank you buat semua yang ada di sini. Walaupun saya baru pertama ketemu, tapi thank you banget buat semua pertanyaannya. Sangat menggali untuk kita boleh tajam. Buat semua yang mendengarkan malam hari ini pasti diberkati. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu ini malam yang Tuhan jadikan baik buat kami. Malam di mana kami belajar bersama. Berdoa sungguh supaya kami mau menjadi generasi yang dibapai. Supaya kami dapat menjadi generasi yang membapai. Supaya generasi ini menjadi generasi yang lebih baik, sekalipun ada banyak hal, banyak tantangan, tapi hamba berdoa, generasi ini akan jauh lebih baik, menangkap, mengerjakan isi hatinya Tuhan buat generasi. Karena hamba percaya, untuk setiap orang ada zamannya. Untuk setiap zaman ada orangnya. Biar waktu Tuhan mencari orang buat di zamannya, kami ada di sana. Thank you Lord. Dalam nama Yesus. Amin.